Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari presentator pertama dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk modal perusahaan. Modal perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan mencapai tujuan. Ada beberapa bentuk-bentuk modal perusahaan. Yang pertama itu modal sendiri atau equity capital. Yaitu modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Modal ini berupa setoran modal awal aset pendirian. Jadi modal sendiri itu modal pribadi yang dibuat perusahaan. Jadi tidak ada bebanan untuk misal bebanan untuk setoran ke bank, bunga dan lain-lain. Yang kedua itu modal asing yang bisa disebut dengan debt capital. Modal asing adalah dana yang diperoleh dari pihak eksternal perusahaan seperti bank, lembaga pembiayaan, penerbitan obligasi. Jadi modal asing ini debt capital. Modal asing modal dari bank, modal ngajuin ke bank, lembaga-lembaga lain atau dari investor. Terus biasanya kalau modal asing ini ada biaya tanggungan setoran, jaminan apalah gitu dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu modal tetap atau fixing capital, di mana modal tetap itu adalah dana yang digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang yang tidak langsung habis dalam satu siklus produksi. Jadi modal tetap itu seperti tanah dan bangunan dan mesin dan kendaraan dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat itu modal kerja atau bisa disebut working capital, di mana modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional harian perusahaan seperti membeli bahan baku, pembayaran gaji, biaya listrik, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Komponen modal kerja ini mencakup aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan dikurangi kewajiban lancar, seperti itu. Yang kelima yaitu modal sosial, yaitu outsourcing capital, di mana modal sosial adalah jumlah maksimum modal yang diperbolehkan untuk dihimpun oleh perusahaan sebagai tertulis dalam anggaran dasar. Jadi modal ini biasanya terdiri dari sejumlah saham yang dapat diterbitkan perusahaan. Tidak seluruh modal sosial harus disetor secara langsung, tapi menjadi dasar hukum untuk menghimpun modal dari publik atau investor. Yang terakhir ini modal berwujud dan tidak berwujud, di mana selain bentuk modal berdasarkan sumber dan penggunanya, modal juga bisa dikategorikan menjadi berwujud dan tidak berwujud. Modal berwujud mencakup aset fisik seperti gedung, kendaraan, dan peralatan, sedangkan modal tidak berwujud yaitu mencakup hak paten atau merek dagang atau lisensi dan reputasi perusahaan. Dalam perusahaan, misalnya contohnya itu yang berwujud gedung, kendaraan. Kalau contohnya yang tidak berwujud itu lisensi, nama merek, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni kebijakan pengendalian modal. Kebijakan pengendalian modal adalah cara perusahaan dalam mengatur penggunaan modal agar tetap efisien, tidak boros, dan mendukung rencana
maupun jangka panjang. Jika modal tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan masalah keuangan, pemborosan, bahkan bisa mengganggu kelangsungan bisnis. Tujuan dari pengendalian modal ini adalah memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan baik untuk keperluan operasional, investasi, atau pengembangan usaha digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, ini mencakup perencanaan modal sejak awal, pengawasan penggunaannya, serta menilai apakah investasi yang dilakukan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah penting dalam pengendalian modal antara lain yang pertama itu menyusun anggaran modal dan operasional dengan pertimbangan yang logis dan realistis. Terus yang kedua itu menentukan struktur permodalan yang seimbang antara modal sendiri dan pinjaman. Yang ketiga itu melakukan analisis dan pertimbangan matang sebelum melakukan investasi. Yang keempat, memantau rasio keuangan agar kondisi likuiditas dan kemampuan membayar utang tetap terjaga. Terus yang terakhir itu melakukan audit internal secara rutin untuk melihat apakah dana perusahaan digunakan sesuai rencana. Nah, dengan pengendalian modal yang baik, perusahaan bisa beroperasi lebih efisien, terhindar dari pemborosan, dan memiliki posisi keuangan yang kuat. Selain itu, hal ini juga membantu membangun kepercayaan dari para investor dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang poin C dan D. Yang pertama adalah poin C, yaitu tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Kebutuhan modal minimum adalah jumlah dana terkecil yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional secara lancar tanpa mengalami gangguan likuiditas maupun risiko keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas pendanaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai kegiatan usahanya. Yang langkah-langkah perhitungan kebutuhan modal minimum yang pertama adalah menentukan biaya operasional rata-rata. Langkah pertama adalah menghitung total biaya operasional perusahaan dalam satu periode, bulan, kuartalan, atau tahunan. Yang kedua adalah menentukan siklus operasi dan perputaran kas. Perusahaan harus mengetahui berapa lama siklus operasi atau perputaran kas, yaitu waktu dari pembelian bahan baku hingga penerimaan kas dari penjualan. Yang ketiga adalah menghitung modal kerja bersih. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Nilai ini menggambarkan berapa banyak dana yang tersedia untuk menutupi kebutuhan jangka pendek. Yang keempat adalah menghitung kebutuhan modal minimum. Yang kelima adalah menyesuaikan dengan faktor risiko. Perusahaan juga perlu menambahkan margin pengaman atau safety margin untuk mengantisipasi fluktuasi biaya atau pendapatan. Biasanya ditambahkan sekitar 10-20% dari kebutuhan modal minimum. Poin D, upaya peningkatan modal dalam perusahaan. Nah, peningkatan modal merupakan langkah strategis yang harus dilakukan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha, memperluas operasional, serta meningkatkan daya saing. Modal yang cukup akan mendukung kelancaran produksi, investasi dalam teknologi, perluasan pasar, serta kemampuan menghadapi krisis atau ketidakpastian ekonomi. Upaya peningkatan modal dapat dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal dengan berbagai strategi. Berikut yang pertama adalah menahan laba. Laba ditahan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak membagikan seluruh laba sebagai dividen kepada pemegang saham.
melainkan menahan sebagian laba tersebut untuk digunakan kembali sebagai tambahan modal. Cara ini umum dilakukan perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan. Yang kedua adalah emisi saham baru. Perusahaan terutama yang telah go public dapat menerbitkan saham baru sebagai cara meningkatkan modal eksternal. Penerbitan saham ini membuka peluang masuknya dana segar dari investor, baik lokal maupun internasional. Namun, perusahaan harus memperhatikan risiko dilusi kepemilikan bagi pemegang saham lama dan kondisi pasar modal saat emisi dilakukan. Yang ketiga adalah pinjaman atau pembiayaan dari pihak ketiga. Mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan juga menjadi pilihan. Jenis pinjaman ini dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi atau obligasi. Meskipun langkah ini menambah beban utang dan bunga, pinjaman yang dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan melakukan ekspansi lebih cepat. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dari pendapatan. Upaya peningkatan modal tidak selalu berasal dari luar, namun juga dapat diperoleh dengan memperbaiki sistem kerja internal, misalnya melalui efisiensi produksi, pengurangan biaya tetap dan variabel, serta peningkatan volume penjualan. Laba yang dihasilkan dari strategi efisiensi ini dapat dilokasikan sebagai penambahan modal secara organik. Yang kelima adalah menjual aset tidak produktif. Perusahaan seringkali memiliki aset tetap yang tidak lagi digunakan secara maksimal. Menjual atau menyewakan aset seperti gedung, kendaraan atau mesin tua yang tidak produktif dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk penambahan modal baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.